Pertanyaan kapan premium dihapus, saya kira ini merupakan kebijakan pemerintah, ya kan. Tugas kami di BPH Migas itu adalah melakukan pengawasan sebetulnya dan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak ini agar dapat tersedia di seluruh pelosok NKRI secara aman dan handal. Tugas kami sebenarnya di situ. Namun kami melihat bahwa menghimbau kepada badan usaha terutama untuk secara lebih agresif melakukan sosialisasi maupun promosi ya produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Tadi Mas Komaydi sebetulnya sependapat bahwa kita RON 88 ini mestinya kita sudah tinggalkan, tetapi ini merupakan kebijakan pemerintah ya. Juga perlu dicatat bahwa JPKP ini jenis bahan bakar minyak khusus penugasan juga bukan BBM subsidi sebetulnya ya. Jadi menurut saya sih kita ikuti prosesnya. Tentu pemerintah mengamati segala sesuatu sebelum mengambil keputusan apakah premium itu dihapus. Saya juga mencatat ada beberapa ide pemikiran berbagai pihak, misalnya antara lain bagaimana agar Pertalite itu yang diberikan subsidi, salah satu contoh saja ide-ide yang muncul. Namun tugas kami lebih kepada menjamin sebetulnya Mas Gibran bahwa BBM itu tersedia seluruh jenis, baik itu JBU, JBKP maupun jenis BBM tertentu. Demikian Mas Gibran. Iya, Pak Komaydi, ketika kita melihat bahwa upaya pemerintah begitu untuk tentunya melakukan penghapusan karena melihat juga data-data bahwa ada perubahan habit dari masyarakat. Anda melihat ketika ini misalnya terjadi begitu, apakah masyarakat sudah siap begitu untuk terjadi memang pergeseran? Iya, kalau melihat data yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi, saya kira ini indikator yang positif, yang baik ya Mas. Kemudian saya juga mencermati apa yang disampaikan oleh teman-teman BPH Migas di dalam mengawasi distribusi BBM dan gas nasional yang menjadi kewenangan teman-teman di BPH sudah cukup baik saya kira, karena juga mendorong bahwa harus ada transisi dari yang memang sudah perlu kita tinggalkan, sudah didorong oleh teman-teman BPH. Nah, ini yang tadi yang disampaikan oleh Pak Saleh, premium ini sekali lagi ini sudah bukan subsidi Mas, khusus penugasan, tetapi ini kebijakannya yang agak abu-abu ini Mas. Meskipun tidak disubsidi, kemudian pelaksana penugasan dalam hal ini teman-teman di Pertamina tidak memiliki kewenangan penuh untuk bisa menetapkan harga karena mekanisme harganya masih dilakukan melalui regulasi, yaitu melalui Permen SDM begitu, sehingga tetap dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga yang saya lihat di dalam aspek transparansi dan governance di dalam konteks keuangan negara, kemudian ini ada permasalahan cukup besar nih Mas. Ada subsidi yang seharusnya menjadi domain negara, ini digeser menjadi domain di korporasi, yaitu teman-teman di Pertamina. Jadi selisih harganya Mas, kalau premium sekarang di 6.400, kalau harga pengadaannya katakanlah 7.000 begitu, selisihnya yang nanggung ya pelaku Pertamina. Karena kemudian di dalam pembahasan antara teman-teman di parlemen dan di eksekutif, yang namanya premium atau BBM khusus penugasan ini sudah tidak dibahas di sana mengenai mekanisme pricing policy-nya maupun besaran subsidinya, sehingga mau tidak mau harus ditanggung. Nah, ini saya kira yang di dalam konteks BBM penugasan ini ada dua problem. Yang pertama masalah governance di dalam aspek keuangan negara, yang kedua di masalah aspek lingkungan sendiri yang tadi Pak Saleh mengatakan bahwa indikatornya sudah cukup positif ini, mengarah ke kesadaran atau habit masyarakat yang mulai bergeser ke aspek yang katakanlah perhatiannya tidak lagi semata-mata harga, tetapi juga masalah quality sudah menjadi pertimbangan teman-teman konsumen. Begitu ya Mas. Tetapi itu tadi beberapa hal yang ada permasalahan-permasalahan ikutan yang mendasari kenapa kok ini harus segera didorong, segera beralih ke yang lebih berkualitas. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.